Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deva Kinazahra, nomor pokok mahasiswa 2020 4640311. Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan menampilkan sebuah video pembelajaran mata kuliah Micro Teaching yang diampu oleh Ibu Dwi Fitriani, Magister Pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya pada pagi ini? Alhamdulillah. Sebelum masuk ke pelajaran pada hari ini, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketuanya untuk dibimbing juga. Baik Bu. Semuanya mengawali kegiatan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Jadi sebelum melanjutkan materi kita akan dibahaskan dulu ya. Ibu Hidayani, Ibu Elisa, Ibu Maulida, Baik Bu. Eliana, Izin Bu, saya kita tanya. Widi, izin Bu, izin ya. Baiklah. Minggu lalu kita sudah selesai mempelajari mengenai deskripsi dan non-fiksi. Sudah paham semua ya mengenai materi deskripsi dan fiksi? Ya. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai karya ilmiah. Sebelumnya Ibu mau tanya, ada yang sudah tahu apa itu karya ilmiah? Belum ya. Kalau gitu kita belajar bersama-sama apa itu karya ilmiah. Karya ilmiah adalah sebuah karya tulis yang dibuat dengan prinsip-prinsip ilmiah berdasarkan data dan fakta yang didapat dari observasi, eksperimen, dan kajian pustaka. Karya ilmiah ini berisi tentang data, fakta, dan solusi untuk menyelesaikan masalah dalam tulisan yang kita buat. Kemudian masalah yang terdapat pada karya ilmiah ini bersifat objektif dan faktual. Untuk tujuan karya ilmiah, ada yang tahu tujuannya apa? Ada yang tahu? Ada ya. Tujuan karya ilmiah ini terbagi ke dalam 5 tujuan. Tujuan pertama itu karya ilmiah menjadi suatu wahana atau sarana untuk melatih ide dan kreativitas. Kemudian juga menjadi sarana transformasi pengetahuan antar sekolah dan masyarakat. Kemudian melatih berpikir karena untuk membuktikan pengetahuan dan potensi ilmiah yang dimiliki oleh siswa. Kemudian sebagai sarana pembuktian dalam menghadapi dan memecahkan masalah. Yang terakhir yaitu melatih keterampilan dasar dalam melakukan sebuah penelitian. Kemudian ciri karya ilmiah dalam sebuah penelitian, ada yang tahu cirinya apa saja? Saya Bu. Yang mudah. Yang pertama itu pasti faktual, Ya. terus objektif, logis, dari itu Bu. Ciri karya ilmiah itu yaitu fakta tentunya. Dalam karya ilmiah itu dituliskan berdasarkan fakta, bukan imajinasi dari penulis. Kemudian objektif yang nantinya berlandaskan teori, bukan berlandaskan pandangan pribadi dari penulisnya. Kemudian logis, yaitu isi dari suatu karya ilmiah ini dapat dipahami dan dibenarkan oleh logika atau akal sehat. Kemudian ada satu lagi yaitu sistematis, tersusun dengan pola yang baku. Kemudian jenis-jenis karya ilmiah ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama jenis karya ilmiah populer, jenis karya ilmiah semi formal, dan jenis karya ilmiah formal. Ada yang bisa jelaskan jenis karya ilmiah populer itu apa, jenis karya ilmiah semi formal itu apa, dan jenis karya ilmiah formal itu apa? Yang pertama yaitu jenis karya ilmiah populer. Jenis
disebar di media sosial. Yang kedua, jenis karya ilmiah semi formal. Karya ilmiah di sini mengikuti kaidah bentuk formal, namun penyajiannya lebih sederhana. Bentuknya bisa berupa laporan atau makalah. Yang ketiga, jenis karya ilmiah formal. Bentuk karya ilmiah formal harus memenuhi unsur-unsur kelengkapan akademis secara rinci dan lengkap. Misalnya tesis maupun disertasi. Itu benar ya. Paham ya mengenai jenis-jenis karya ilmiah. Kemudian struktur dalam karya ilmiah populer bentuknya mana suka dan bisa diterapkan dalam bentuk karya ringkas. Ragam bahasanya bersifat santai. Selain itu karya ilmiah populer umumnya dijumpai di media massa seperti koran atau majalah. Kemudian ada yang tahu struktur karya ilmiah formal? Ada Bu? Ya, Bidayani. Struktur karya ilmiah formal yang pertama itu ada judul, yang kedua ada tim pembimbing, yang ketiga ada abstrak, keempat daftar isi, yang kelima bab pendahuluan, yang keenam bab perangkat teologis, yang ketujuh bab metode penelitian, yang kedelapan bab pembahasan dan hasil penelitian, yang kesembilan bab kesimpulan dan rekomendasi, yang ke-10 ada daftar pustaka, yang ke-11 lampiran, dan yang terakhir uraian penulis atau peneliti. Ya, kemudian untuk struktur karya ilmiah semi formal ada yang tahu? Bu. Ya, mau tidak? Yang pertama itu ada judul, kemudian pendahuluan, kemudian yang ketiga ada kerangka teoritis, yang keempat ada metode penelitian, yang kelima ada pembahasan, yang keenam kesimpulan dan saran, kemudian yang terakhir itu ada daftar pustaka. Ya, benar. Kemudian tidak Di sini nih, ini nanti karya langsung. ilmiah. Itu yang pertama ada ketentuan penulisan judul, kata impersonal, kata denotasi, kata baku, dan pendefinisian istilah. Mungkin dulu materi yang kita sampaikan untuk pertemuan kali ini. Kesimpulannya adalah karya ilmiah bisa berisi tentang fenomena atau peristiwa berdasarkan kenyataan. Sebelum itu mengakhiri pembelajaran pada hari ini, Ibu memberikan kalian tugas membuat sebuah karya ilmiah dari karya ilmiah populer, karya ilmiah formal, dan karya ilmiah semi formal. Dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama membahas mengenai karya ilmiah populer, kelompok kedua membahas mengenai karya ilmiah formal, dan kelompok ketiga membahas mengenai karya ilmiah semi formal. Untuk temanya bebas, dikumpulkan minggu depan. Paham semua? Tahu. Ada yang ditanyakan? Baiklah. Jika tidak ada yang ditanyakan, kita akhiri. Untuk ketua kelasnya, pimpin doa. Baik Bu, pelanggan semuanya, mengakhiri kegiatan belajar pada hari ini. Maka baiknya kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, sekian untuk pertemuan kita pada hari ini. Saya kiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.